Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Simanjuntak dengan NIM E1E021014 dari kelas A, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi APES dan PICES. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi APES. Morfologi APES terdiri dari 1. Caput dari ujung paru sampai ke pangkal leher. 2. Kolum atau serpik dari pangkal leher sampai ke ujung leher. Yang ketiga, trunkus atau badan apes dari awal pangkal badan sampai ke pangkal ekor. Yang keempat, kauda atau ekor apes dimulai dari ujung badan sampai ujung ekor. Pada caput terdapat rostum atau paru yang terdiri dari maksila atau paru atas dan mandibula atau paru bawah. Dan terdapat narek eksternal di atas paru atau lubang hidung bagian luar. Baru ada organ non-visus atau mata ayam, dan ada porus ekocitus eksternal atau lubang telinga luar, dan ada membran tipani atau lubang telinga dalam yang berfungsi untuk menangkap getaran suara, dan ada kom atau jengger dan watel atau pial. Yang pada kolum atau leher memiliki leher panjang dan diselubungi bulu-bulu. Pada trunkus diselubungi bulu-bulu dan terdapat tulang-tulang ekstremitas. Dan pada kauda, bulu-bulu yang menutupi disebut retrinches dan sering dibilang uropidium. Uropidium bagian dorsal terdapat kelenjar minyak disebut dengan gadula oropidialis yang berfungsi untuk meminyaki bulu-bulu. Jenis-jenis bulu yaitu plumae, plumulae, dan filoplumae. 1. Plumae terdapat pada sayap apes dan terdapat pada ekor. Yang kedua, plumulae terdapat pada bagian dada, biasanya terdapat pada ayam yang menyerami telurnya. Yang ketiga, filoplumae terdapat di seluruh tubuh apes tetapi jaraknya berjauhan. Tulang-tulang ekstremitas itu ada dua, yaitu 1. Tulang ekstremitas interior, yaitu terdapat pada sayap dan disebut arah gerak depan. Yang kedua, tulang ekstremitas posterior, yaitu terdapat pada tulang kaki apes dan disebut arah gerak belakang. Di tulang interior terdapat tulang plumerus, tulang gulna yang besar dan radius yang kecil. Sendi yang ada disebut carpometacarpus dan tulang palange. Di tulang posterior, tulang atas disebut femur dan sendi disebut patella. Dan tulang yang besar, tibia, yang kecil, fibula. Sistem pencernaan pada apes terdiri dari paru, lidah atau lingua, esofagus atau kerongkongan, tembolok, brontikulus, usus kecil atau usus halus, colon, rektum, dan kloaka. Sistem pencernaan yaitu dimulai dari paru yang memakan makanan dan lidah untuk melumaskan makanan, dan masuk ke esofagus di bagian tengah leher pada mulut dan diteruskan ke tembolok untuk menyimpan makanan selama 2 jam dan masuk ke lambung kelenjar dan diteruskan ke empela dan diteruskan ke usus kecil dan selanjutnya masuk ke sekum atau usus buntu yang berfungsi untuk membantu pencernaan berbahan serat dan masuk ke colon atau usus besar berfungsi sebagai penyerapan air dari feses dan masuk ke kloaka yang berfungsi untuk saluran urin, reproduksi, dan pencernaan. Sistem vital atau aksesoris pada apes yaitu hati, kantung empedu, jantung atau paru-paru, limpa, dan pankreas. Baiklah, itulah materi dari apes. Selanjutnya kita akan membahas materi
Fishes yang di sini kita akan membahas yaitu ikan mas atau Cyprinus carpio. Morfologi pada ikan mas terdiri dari 3, yaitu 1. Caput. Caput itu dari ujung mulut sampai operkulum atau tutup insang. Yang kedua, trunkus. Yang ketiga, cauda. Ikan mas ini berbentuk pipi. Bentuk mulutnya itu terminal karena terletak di ujung hidung, dan ekornya berbentuk imaginet atau berpinggiran berbentuk tunggal. Bagian caput terdapat 1. Nares eksternal yaitu hidung luar, yang kedua barbulae yaitu kumis, yang ketiga organon pissus yaitu mata, yang keempat capumoris yaitu mulut, yang kelima aparatus operkular yaitu tutup insang. Tutup insang ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Preoperkular, yang kedua interoperkular, yang ketiga suboperkular, yang keempat osoperkular. Selanjutnya badan atau trunkus terdapat 4 bagian, yaitu 1. Linear lateralis, squama, yang kedua squama atau sisik, yang ketiga anus, yang keempat sirip. Linea lateralis adalah garis membujur pada kedua sisi trunkus, mulai dari bagian pangkal kepala sampai pangkal ekor, atau yang sering disebut garis putus-putus yang memanjang. Fungsinya itu untuk mengetahui perubahan tekanan air sehingga ikan mengenal kedudukannya di suatu perairan. Squama atau sisik berfungsi untuk melindungi ikan dari predator. Sisik pada ikan mas itu berbentuk lingkaran atau sikloid. Anus berfungsi untuk alat reproduksi atau pembuangan urin dan feses. Pinnae atau sirip terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pinnae dorsalis atau sirip punggung, yang kedua pinnae caudalis atau sirip ekor, yang ketiga pinnae analis atau sirip anus atau anal, yang keempat pinnae ventralis atau sirip perut, yang kelima pinnae pectoralis atau sirip dada. Di sisik terdapat sistem intergumen atau lendir yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan predator, sama dengan fungsi sisik. Selanjutnya kita akan membahas tentang enzim. Enzim di pencernaan pada usus itu ada tripsin, lipase, amilase. Di ikan mas ada gelembung ikan yang berfungsi untuk membantu ikan berenang. Jika berenang ke bawah, gelembung ikannya itu mengempis. Jika berenang ke atas, itu gelembung ikannya akan mengembang, akan kembali seperti semula. Sistem pernapasan pada ikan terdapat 3 bagian, yaitu 1. Katup air yang bekerja sebagai membantu masuk air ke kerongkongan. Yang kedua, insang, itu terdapat gigi insang dan daun-daun insang. Terdapat gigi insang ini itu berfungsi untuk menyaring makanan. Yang ketiga, operkulum atau operkular atau tutup insang berfungsi untuk melindungi ikan dan membantu masuk keluar air. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada ikan mas. Pertama-tama, makanan masuk ke dalam capumoris atau mulut, dan di dalam mulut ada gigi dan lidah. Di dalam mulut akan terjadi penyaringan, dan yang bukan makanan dikeluarkan melalui paring, dan yang makanan akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan, dan setelah itu melewati lambung. Lambung itu berfungsi untuk menampung makanan dan mencerna makanan, dan setelah itu melewati pilarus, batas pretikulus dan usus. Di pretikulus ada kelenjar dan melewati usus halus. Itu berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan dan masuk ke usus besar, dan melewati rektum yang berfungsi tempat penyimpanan sementara dan tempat muara terakhir, dan dikeluarkan oleh anus. Usus halus itu lebih panjang dan dari bentuk badannya karena makanan ikan mas mengandung serat yang tinggi sehingga membutuhkan waktu pencernaan yang lama. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.